Manusia tidak terlepas dari yang namanya masalah. Dari masalah tersebut pula, perlu adanya pemecahan masalah atau solusi. Namun, kadang permasalahan tersebut tidak mampu untuk dipecahkan seorang diri. Maka dari adanya pembimbing dan penasehat sangat membantu sehingga dalam setiap tahap pemecahan masalah dapat dipecahkan dengan baik. Namun, perlu adanya keahlian yang sesuai dengan kompetensi seorang pembimbing atau sering kita dengar bimbingan konseling. Konseling sendiri telah mengalami perjalanan dan proses pengembangan yang cukup panjang hingga akhirnya menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig dan di Amerika Serikat oleh Stanley Hall pada tahun 1883. Di Indonesia sendiri, konseling berkembang pada dekade 40-an dengan didirikannya Taman Siswa oleh Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Lantas bagaimanakah sejarah perkembangan bimbingan dan konseling dari masa ke masa? Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di dunia internasional. Dalam perkembangannya, sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di dunia internasional dibagi dalam beberapa era. Di antaranya, yang pertama, era tahun 1900 sampai 1909 atau era perintisan. Dalam era ini terdapat 3 tokoh utama yaitu J.B. Darvish, Frank Parsons, dan Clifford Beers. Orang yang pertama kali mengembangkan program bimbingan dan konseling, yakni Darvish, yang mengembangkan program bimbingan dan konseling yang sistematis di sekolah-sekolah. Pada tahun 1907, Darvish selaku yang bertanggung jawab pada The Grand Rapids atau Michigan School System menyarankan guru yang mengajar English Composition juga mengajar bimbingan dan konseling sekali dalam seminggu, dengan tujuan untuk mengembangkan karakter dan mencegah terjadi masalah. Selanjutnya era tahun 1910 sampai 1970. Konseling mulai diinstitusionalkan di era ini dengan didirikannya The National Vocational Guidance Association atau NVGA pada tahun 1913. Pada dekade 1940-an ditandai oleh beberapa hal di antaranya. Yang pertama, munculnya teori konseling non-direktif yang dipelopori oleh Carl Rogers. Kedua, Rogers mempublikasikan buku yang berjudul Counseling and Psychotherapy pada tahun 1942. Kemudian muncul organisasi konseling yaitu The American Personnel and Guidance Association atau APGA di tahun 1950-an. Kemudian disahkannya The National Defense Education Act atau NDA di tahun 1958. Kemudian era tahun 1980-an. Di era ini, profesi konseling sudah berkembang dengan adanya standarisasi training dan sertifikasi. Di tahun 1981 dibentuk The Council for Accreditation of Counseling. Fungsinya adalah untuk melakukan standarisasi pada program pendidikan konseling di tingkat master dan doktor pada bidang konseling sekolah, konseling komunitas, konseling kesehatan mental, konseling perkawinan dan keluarga, dan konseling perguruan tinggi. Yang terakhir adalah era tahun 1990-an. Di era ini, psikiatri yang makin stabil dan mendapat tempat dengan spesialis pengobatan lain, muncullah psikiatri sebagai spesialis baru yang dipelopori oleh Van Eilenberger Retergen dan Van Eden. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Dulu, pada tahun 1987, bimbingan konseling di Indonesia dikenal dengan sebutan BP, atau bimbingan penyuluhan, yang kemudian diganti dengan BK atau bimbingan konseling pada tahun 1994 hingga sampai saat ini.
perkembangan bimbingan konseling di Indonesia tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, di sini terdapat 5 fase menuju perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Yang diantaranya itu ada fase sebelum kemerdekaan, di mana kehidupan rakyat Indonesia pada saat itu berada dalam kepungan penjajah. Dalam kondisi ini, rakyat Indonesia dipaksa bangkit melalui pendidikan, sampai akhirnya muncullah Taman Sari yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara sebagai wujud dari pelaksanaan bimbingan. Dan kemudian dilanjutkan dengan fase di era 40-an sampai ke era 50-an, atau bisa juga kita sebut sebagai fase perjuangan. Nah, dalam era ini, rakyat Indonesia harus bertentangan dengan masalah kebodohan, dan itu merupakan masalah besar yang harus dihadapi dan harus dipecahkan, seperti pemberantasan buta huruf pada rakyat Indonesia agar mereka bisa mengenal dirinya sesuai dengan jiwa Pancasila. Dan kemudian dilanjutkan dengan era 70-an, atau bisa disebut di masa penataan, di mana pembangunan dalam bidang pendidikan dilakukan secara konseptual maupun operasional, sehingga semua pihak dapat merasakan apa, bagaimana, dan di mana bimbingan konseling itu. Dan di fase selanjutnya, yaitu pada tahun 80-an sampai pada saat ini, bimbingan konseling semakin dimantapkan, terutama untuk menuju pada perwujudan bimbingan yang profesional, dan konselor sekolah atau bisa dikenal dengan sebutan guru BK, guru bimbingan konseling, sudah diakui keberadaannya dan sebagai guru pemegang sertifikat pendidikan. Urgensi bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, peran bimbingan dan konseling dalam mengembangkan potensi peserta didik. Nah, seiring dengan perkembangan zaman yang penuh dengan problematika yang muncul secara beragam, sehingga menimbulkan masalah yang mengakibatkan terpecahnya konsentrasi pikiran seluruh umat manusia, khususnya peserta didik, dalam menyerap pemahaman, ilmu, dan pembelajaran di sekolah. Maka dari itu, bimbingan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing peserta didik agar lebih termotivasi betapa pentingnya pendidikan. Nah, bimbingan konseling tersebut berperan sebagai pemantau masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, khususnya berkaitan dengan kelainan tingkah laku. Nah, peserta didik tidak hanya memerlukan yang namanya materi pelajaran di sekolah, namun peserta didik pula memerlukan yang namanya bimbingan konseling dalam membantu memecahkan masalah yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Dengan adanya bimbingan konseling itu, diharapkan peserta didik dapat belajar tanpa terpecahkan fokusnya karena masalah yang ia miliki. Guru bimbingan dan konseling sebagai agen perubahan atau agent of change. Nah, memahami peran utama dari bimbingan konseling, maka tugas guru bimbingan konseling yang pertama yaitu dapat memahami dan memaknai tentang proses perubahan serta mampu mengidentifikasi tentang tantangan di segala bidang. Kemudian ia mampu menganalisis apa saja yang menjadi peluang dan tantangan bagi siswanya di kemudian hari. Dan tugas terakhir guru BK yaitu ia mampu menuangkan hasil analisanya yang kemudian dijadikan sebuah program pengembangan yang harus diikuti oleh siswa untuk mengatasi tantangan tersebut. Analisis teori dan analisis praktis. Yang pertama, analisis teori. Ada 3 model dasar teori bimbingan dan konseling, yakni model relasional, model kognitif, dan model keperilakuan atau behavioral model. Model relasional. Model relasional ialah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah
berkas data. Nah, maksudnya dua dimensi data di sini yaitu baris dan kolom yang digambarkan sebagai sebuah berkas data. Bimbingan dan konseling yang pendekatannya dikembangkan oleh Carl Rogers atau dikenal dengan istilah terapi berpusat pada klien atau client-centered therapy. Yang dimaksud dengan terapi berpusat pada klien yaitu salah satu teknik alternatif dalam praktik pekerjaan sosial, terutama bagi terapis yang tidak begitu menguasai secara baik beberapa teori dan praktik pekerjaan sosial. Yang kedua, model kognitif. Untuk model kognitif ini, keterlibatan model ini terletak pada prinsip dasar bahwa sumber kekuatan, pertumbuhan dan perkembangan individu, kecakapan dalam berpikir rasional dan analitik terhadap dirinya dan dunianya. Untuk model kognitif ini, dia lebih menekankan pada aspek pengguna seperti pemahaman, pengetahuan, tujuan, dan pemrosesan. Yang ketiga, model keperilakuan atau yang disebut behavioral. Dalam model keperilakuan ini ada dua teori yang cukup signifikan dalam model ini ialah Pavlovian dan Skinnerian. Yang pertama, teori Skinner. Teori Skinner ini juga disebut sebagai teori operant conditioning, yaitu pendekatan dalam psikologi yang menggunakan stimulus respon untuk mempelajari perilaku yang teramati dalam situasi yang terkendali. Yang dimaksud stimulus respon dalam teori Skinner ini ialah suatu prinsip belajar yang sederhana di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audien. Yang B, teori Pavlov. Yang dimaksud dengan teori Pavlov ialah pengondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Maksudnya di sini, proses pembelajarannya dilakukan melalui asosiasi stimulus dari lingkungan yang bersifat alamiah. Teori ini menggunakan teknik utama sebagai implikasi bimbingan dan konseling adalah teknik desensitization atau teknik mengkondisikan individu untuk tidak sensitif terhadap kecemasan yang dihadapinya. Yang terakhir, B. Analisis praktis. Dalam analisis praktis ini ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama, konselor berada dalam ikatan bimbingan dan konseling individual maupun ragam kelompok. Maksudnya di sini, konselor bisa saja dalam ikatan bimbingan dan individu, ataupun bisa juga menggunakan ragam kelompok. Dan yang kedua, konselor melakukan intervensi yang terfokuskan pada pengembangan pencegahan maupun mediasi. Yang terakhir, ketiga, konselor berperan sebagai seorang psikoedukator dengan perangkat kompetensi psikologis dan berpikir yang dikuasainya untuk memfasilitasi individu untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bimbingan dan konseling dikenal pertama kali di Amerika pada tahun 1908 dengan berdirinya Vocational Bureau yang dipelopori oleh Frank Parsons. Kemudian, J.B. Darvish memasukkan layanan konseling di SMA di Detroit 1907. Peran bimbingan dan konseling diantaranya sebagai agen perubahan, di mana guru BK harus mampu memahami makna perubahan itu sendiri, paham bahwa setiap siswa itu unik dan mampu menganalisis tantangan dan solusi untuk setiap masalah yang dihadapi oleh siswa. Guru sebagai pengembangan program potensi siswa mampu menciptakan program yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam video. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.